Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haleon Sofinia dengan NIM FAA 118042. Di sini saya akan mengerjakan tugas parasitologi, yaitu review jurnal. Untuk jurnalnya, di sini judul dari jurnalnya yaitu Survei nyamuk kolek spesies sebagai faktor filariasis di Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Jurnalnya yaitu Jurnal Biosfera, volumenya yaitu volume 33 nomor 3, halaman 142 sampai 148, tahun 2016 dengan penulis Wulan Dwi Fortunasari, Endang Sri Murni Kusmintarsih, Edi Riwidi Harso dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman. Reviewernya itu yaitu saya sendiri, Halian Sofinia, dan tanggal reviewnya itu 13 Oktober tahun 2021. Untuk abstraknya, filariasis limpatik merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria, Wuchereria brancaphti, Brugia malai, dan juga Brugia timori, yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Untuk nyamuknya itu Culex quinque fasciatus merupakan vektor filariasis bancrofti di daerah urban. Kecamatan Cisayong endemis filariasis dengan mikrofilaria rate-nya itu lebih dari 1%. Untuk eliminasi filariasis di Indonesia ditetapkan 2 pilar kegiatan, yaitu pemberian obat massal pencegahan filariasis atau yang bisa disebut POMP filariasis di daerah endemis dan pengendalian vektor. Pengendalian vektor dan potensi vektor dalam penularan filariasis dapat diketahui melalui berbagai hal, diantaranya itu dengan mengetahui spesies Culex, angka infeksi, porositas, dan kepadatan larva Culex. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui spesies Culex, infection rate, porositas, dan kepadatan larva nyamuk Culex. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dengan teknik cluster sampling. Penelitian ini dilakukan di Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya Timur, selama 3 bulan, yaitu dari Juli sampai September tahun 2016. Kelompok klaster dalam penelitian ini yaitu setiap RT di Desa Cisayong yang berjumlah 39 RT. Nah, untuk tempatnya itu, tempat pengambilan sampel dilakukan di 9 RT dari 39 RT tadi. Yang dipilih secara acak, penangkapan sampel nyamuk dilakukan di malam hari, yaitu dari pukul 18 sampai 00 WIB, atau dari jam 6 sampai jam 12 malam, dan pengambilan larva dilakukan pada siang harinya. Dan untuk dalam melakukannya itu, pertama dilakukan penangkapan nyamuk, lalu diidentifikasi nyamuk Culexnya, lalu ada pemeriksaan porositas, lalu ada pemeriksaan larva mikrofilaria di dalam tubuh nyamuk, dan juga identifikasi larva nyamuk Culexnya. Untuk analisis datanya itu, untuk mengetahui angka infeksi bisa digunakan yaitu jumlah nyamuk positif larva mikrofilaria dibagi jumlah nyamuk yang dibedah dikali 100, dan juga untuk porositas bisa digunakan jumlah nyamuk parous dibagi jumlah nyamuk yang dibedah, yaitu parous ditambah nulliparos dikali 100. Dan keberadaan larva itu kita bisa gunakan jumlah jentik ditangkap per genus dibagi dengan jumlah cidukan jentik. Untuk hasil penelitian, yang pertama itu dari yang tadi kita bahas yaitu infection rate. Untuk infection rate-nya itu, kita bisa lihat di tabel 1 ini adalah infection rate nyamuk Culex yang ditangkap dengan umpan resting kandang di Desa Cisayong tadi. Ada beberapa spesies Culex, nyamuk Culex yang bisa ditemukan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kita bisa melihat dari 7 spesies ini, yang paling banyak yaitu Culex quinque fasciatus, yaitu 107 nyamuk. Lalu diikuti terbanyak selanjutnya yaitu Culex citians, yaitu 92. Kemudian ada Culex piscnui, yaitu 76. Lalu ada Culexis cinsoni 29, Culex tritaeniorhynchus itu
28 ada juga Culex Pseudovisnui itu 14 dan juga ada Culex gelidus. Nah, dan juga untuk totalannya semua ini dengan jumlah 350. Dan dari semua spesies yang ditemukan di sini, untuk semuanya infection rate-nya itu 0%. Untuk hasil pembedahan tumbuh nyamuk Culex dari 357 nyamuk yang dibedah, tidak ditemukan larva microfilaria sehingga angka infection rate-nya itu 0%. Untuk tabel 2, yaitu porositas nyamuk Culex per spesies yang ditangkap dengan umpan testing kandang di Desa Cisayong. Dan dari beberapa spesies itu, kita bisa melihat satu persatu, Culex quinqueus fasciatus, parusnya itu paling besar itu 71 dan parity rate-nya itu 66%. Lalu ada Culex hutchinsoni itu ada parusnya 5 dan juga parity rate-nya itu 17. Lalu ada Culex sitiens itu parusnya 63 dan parity rate-nya itu 68. Culex visnui itu parusnya 42 dan juga parity rate-nya 55. Culex pseudovisnui itu parusnya 3 dan parity rate-nya 21. Kemudian ada Culex tinioricus itu parusnya 5, parity rate-nya 53 dan juga untuk Culex gelidus itu parity rate-nya itu 54. Dan untuk yang kita tahu, transmisi filaria terjadi melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang telah ditangkap, yang telah menghisap darah, bisa ditunjukkan dengan porositas. Porus atau nulliparos dari nyamuk diketahui dengan melakukan pembedahan pada ovarium dan dilihat trakeolarnya. Porositas itu menunjukkan bahwa nyamuk sudah pernah menghisap darah dan pernah bertelur. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan populasi nyamuk yang yaitu nyamuk sitiens yaitu 63 parus itu tadi, nyamuk quinqueus fasciatus itu harusnya 71, lalu ada Culex visnui itu ada 42, Culex gelidus itu 6 dan juga Culex trinaiorchirus itu ada 15. Di lokasi penelitian, sebagian besar sudah menghisap darah dibanding nyamuk lain yang ditangkap. Untuk tabel selanjutnya, itu tabel 4.3, yaitu kepadatan larva nyamuk Culex spesies yang ditemukan di Desa Cisayong. Dari semuanya itu, kita bisa melihat jumlah larva yang ditemukan itu ada 27 ekor, dan jumlah cidukannya itu ada 8 kali, dan keberadaan percidukan itu adalah 3,38 kurang lebih akar 1,84. Kepadatan pada musim hujan dapat menurun dikarenakan larva di tempat perindukan akan terbawa arus. Hasil pengamatan larva nyamuk Culex di Desa Cisayong ditemukan di kolam yang sudah tidak dipakai. Untuk kelebihan jurnalnya itu, bahasa yang dipakai dalam jurnal itu mudah dimengerti oleh pembaca. Lalu penjelasan menggunakan tabel dan juga gambar, jadi bisa memudahkan pembaca dalam memahami isinya. Dan juga pembahasan setiap tujuan yang ingin tercapai itu jelas. Kelemahannya itu pengamatan yang dilakukan tidak dilakukan di banyak tempat, seperti kepadatan larva hanya dilakukan pada kolam ikan yang tidak terpakai. Seperti yang kita tahu, bisa dilakukan pada daerah-daerah air kotor, misalnya seperti genangan, misalnya seperti selokan, dan lain-lain. Untuk kesimpulannya, nyamuk Culex yang ditangkap di Desa Cisayong yaitu ada spesies Culex quinqueus fasciatus, Culex hutchinsoni, Culex sitiens, Culex visnui, Culex pseudovisnui, Culex trinaiorchirus, lalu ada dan juga Culex gelidus. Dan juga nyamuk Culex yang ditangkap di Desa Cisayong tidak ada yang mengandung cacing filaria dari hasil infection rate-nya tadi. Porositas nyamuk
koleksi spesies di Desa Cisayong cukup tinggi dan porositas tertinggi itu tadi kita bisa melihat dari koleksi Tiens, dan juga kepadatan larva nyamuk koleksi di Desa Cisayong itu relatif rendah. Mungkin itu saja review jurnal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan selama review jurnal ini. Terima kasih.